Halo kawan laut. Nah, kali ini kita akan yang biasanya kita selalu membahas tentang keselamatan kapal, sertifikasi kapal. Mungkin kali ini kita akan sedikit lari dari pembahasan kita yang biasanya. Kali ini kita akan membahas outsourcing atau vendor sebuah perusahaan di mana mungkin sebagian pekerja atau seluruh pekerjanya diberikan kepada pihak ketiga. Nah, mungkin dari kawan laut selama ini beranggapan bahwasanya kalau melalui outsourcing atau vendor banyak pemotongan-pemotongan atau mungkin ada hak-hak yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian, gaji mungkin berkurang, tidak ada jaminan apapun, atau mungkin bahkan beranggapan tidak ada peningkatan karir apabila bekerja melalui pihak ketiga outsourcing. Jadi untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, saya telah mengundang seorang narasumber yang mungkin bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kawan laut. Untuk itu Ibu Putri dari PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Ya, selamat datang Ibu di kantor KSOP Bagan Api. Kami mengucapkan terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol bersama kami untuk membahas tentang outsourcing itu apa sih, vendor itu apa sih. Jadi sebelum jauh pembahasan kita tentang hak-hak atau tentang pemotongan atau berpikiran apa gitu tentang outsourcing. Nah, jadi sebelum saya bertanya lebih jauh, mungkin saya bertanya dulu kepada Ibu Putri, apa sih itu outsourcing? Oke, baik. Terima kasih Bapak Awi. Ya. Baik, untuk sahabat laut ya Pak ya? Ya, kawan laut. Oh, kawan laut. Baik, kawan laut. Kenalkan kami dari PT Prima Karya Sarana Sejahtera, yang mana di sini kami hadir di KPSOP Bagan Api. Ya, kami dari Pekanbaru. Jadi terkait outsourcing ya Bapak ya? Ya, outsourcing. Betulnya selama ini mungkin teman-teman atau sahabat laut mengenal outsourcing itu konotasinya negatif ya? Ya, stigmanya negatif. Stigmanya negatif, ya. Baik, outsourcing itu sebetulnya memang adalah pihak ketiga ya, penyelenggara untuk tenaga alih daya, yang mana tenaga alih daya tersebut membantu user sebetulnya dalam pelaksanaan semua kegiatan mulai dari perekrutan sampai dengan penempatan pekerja. Jadi sebetulnya sangat mempermudah user dalam hal ini. Nah, jadi kalau saya mendengar dari outsourcing itu apa seperti Ibu Putri jelaskan barusan, ternyata itu manfaat bagi pekerja dan juga mungkin bagi user atau perusahaan yang bekerja sama dengan pihak outsourcing ya Bu ya. Jadi saya sampai dari rekrutmen sampai penempatan. Jadi yang saya ingin tanyakan lagi Bu, jika rekrutmen itu terhadap pekerja dengan job desk atau posisi kita katakan ya Bu ya. Nah, saat penempatan di sebuah perusahaan atau sudah diserahkan ke user untuk mulai bekerja, ternyata dari perusahaan itu berbeda dari job desk yang diberikan oleh dari rekrutmen dan posisi yang ditentukan di awal tadi. Itu bagaimana Bu? Apakah pekerja itu boleh melakukan sanggah atau keberatan mulai bekerja karena tidak sesuai dengan job desk perjanjian di awal terhadap apa yang akan dia kerjakan? Ya, baik, terima kasih Pak Awi. Ya, jadi untuk menjawab itu ya, semua pekerja atau perusahaan yang bekerja sama dengan PKSS atau user, nah itu kan kita ada namanya nanti setelah penempatan ada namanya penandatangan PKWT. Nah, di dalam penandatangan PKWT tersebut, si pekerja harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh user. Ketika nih ada job desk tambahan, tambahan atau tidak sesuai dengan. Oke. Yang pertama, kalau tidak sesuai dengan job desk awal, biasanya itu kan bisa dibicarakan dulu ya dengan pimpinan, atau mungkin pimpinan dapat memberikan opsi untuk pengembangan potensi diri. Ya, misalnya kayak nanti nih di KSOP Bagan Api. Di KSOP Bagan Api ini nantinya akan kita berikan edukasi, misalnya service excellence dan lain sebagainya. Nah, itu namanya pengembangan. Pengembangan. Nah, kemudian yang kedua, misalnya dianggap tidak cocok atau tidak mumpuni di jabatan tersebut, ya itu bisa dialih tugaskan, pindah tugaskan, begitu. Jadi sebenarnya itu tidak ada yang sifatnya itu mutlak ya Bu ya. Kita kayak pekerja harus mengikuti kemauan dari
user atau dari perusahaan tempat dia bekerja, dia juga bisa mendapatkan perhatian lebih dari pihak yang merekrutmen untuk menyesuaikan kemampuannya. Ya, betul sekali. Untuk pengembangan potensi diri, kalau di outsourcing itu sangat diperhatikan, Bapak. Begitu. Jadi ternyata stigma yang muncul, ternyata outsourcing itu begini begitu. Kalau saya bisa dari yang apa yang Ibu Putri jelaskan barusan, ternyata itu hanya oknum, mungkin tidak bisa disamaratakan. Oh, semua perusahaan yang menaungin pekerja atas nama perusahaan rekrutmen dari ini harus banyak pemotongan HA yang tidak diberikan. Ternyata itu hanya oknum, tidak semua bisa disamaratakan ya Bu ya. Jadi khususnya kayak PKSS sendiri itu sudah mungkin berjalan berapa tahun mungkin Bu berdirinya yang sudah mengelola pekerja atau sudah bekerjasama dengan banyak perusahaan. Kalau untuk di Indonesia ya Pak ya, itu dari tahun 1999 kita sudah berdiri. 1999. Nah, jadi ini saya sedikit bercerita ya Bu ya, kayak kami sendiri ini juga mulai bekerja sama dengan PT PKSS itu dimulai tahun ini, baru tahun ini, itu pun nggak penuh dalam 1 tahun di bulan Maret pastinya. Nah, jadi untuk memulai itu semua juga banyak keraguan-keraguan karena dia beralih ya Bu ya, yang tadinya kita manajemennya secara instansi beralih ke pihak ketiga, jadi banyak keraguan-keraguan. Pendataannya gimana? Penggajiannya nanti nggak sebesar yang diterima lagi dong dari sebelumnya kan gitu. Jadi setelah penjelasan dari PT PKSS, jadi kan semua sudah mulai mengerti lah, sudah paham ternyata tidak seburuk yang mungkin mereka dapat informasi yang tidak pasti gitu tentang penjelasan tentang outsourcing ini. Nah, jadi hak ini banyak mungkin kawan laut itu yang memang memprioritaskan hak dalam bekerja ya Bu ya. Jika perusahaan itu biasanya memberikan hak seperti upah dengan mungkin besaran yang sudah ditentukan, setiap daerah itu beda-beda. Apakah dengan outsourcing itu ada pemotongan dari besaran upah di setiap daerah itu? Misalnya 1 juta di Riau ya Bu ya. Jadi dengan melalui PT PKSS ataupun outsourcing lainnya, apakah perlu diterima 1 juta atau ternyata lebih baik ada manfaat-manfaat lain atau hak lain yang diberikan seperti kompensasi mungkin atau hak lain, itu gimana Bu? Oke, baik. Baik Pak Awi, untuk hak-hak dari teman-teman pekerja kami ya, yang khususnya di PPSLP Bagan Siap Yapi ini, haknya itu tentu gaji, upah. Ya, upah. Nah, itu upah berdasarkan berarti upah ada standar biaya satuannya. Jadi ya untuk klasifikasinya juga beda-beda Bu. Jadi kayak security, kalau kita kan khususnya itu security, pembakti, cleaning service, dan satu lagi driver, itu juga beda-beda tingkatannya. Tapi memang sesuai dengan ada harga satuannya, standarnya. Ya, berdasarkan upah Pak, UMK ya, kalau kita nyebutnya di Pekanbaru biasanya UMK. Ya, upah minimum standar biaya umum. Ya, oke, di sini pasti itu udah dapat. Kemudian hak yang kedua yang didapatkan adalah BPJS, itu udah pasti. Oh, ternyata ada BPJS. Ya, BPJS baik itu tenaga kerja maupun BPJS kesehatan. Ya. Nah, yang ketiga nantinya upah kompensasi biasanya. Iya, setelah 1 tahun dari masa kontrak itu didapatkan upah kompensasi. Nah, itu nilai-nilai plus apabila memang bekerja sama dengan outsourcing. Nah, ternyata lebih banyak manfaatnya, bukan malah pemotongan yang ini upahnya tidak terima penuh lagi gitu kan. Nah, jadi kayak Ibu sampaikan tadi, ternyata ada tertanggung ya BPJS kesehatan dan tenaga kerja. Apakah untuk iuran itu tentu ada iuran setiap bulannya terhadap pekerja? Apakah diambil dari gajinya itu sendiri atau memang sudah tercover dari pihak outsourcing dan yang upah yang diterima itu sudah bersih dari potongan BPJS? Oke, baik. Nah, untuk upah sendiri biasanya itu ada potongan dari BPJS dan PPh 21 Bapak. Nah, kalau untuk BPJS itu ada dibantu oleh perusahaan, ada berapa persen dari si pekerjanya sendiri, begitu. Jadi, kalau dari PKS seperti itu. Jadi bukan berarti pemotongan untuk BPJS itu bakal transparansi dalam slip gaji perhitungan ya Bu ya, untuk potongan iuran kesehatan itu sekian, bukan berarti misalnya kayak UMK Provinsi Riau contohnya kayak 2 juta dengan semerta-merta memotong misalnya iurannya 1 juta gitu, yang terima pekerja tinggal 1 juta, enggak ya Bu? Enggak. Ternyata tidak seperti itu kawan laut. Jadi
kalau menurut saya juga tidak, kawan laut perlu mencari referensi terhadap perusahaan yang ingin kawan laut bekerja. Misalnya perusahaan itu bekerja sama dengan vendor apa, bisa dicari referensinya, riwayat perusahaan ini itu bagaimana. Jadi tidak bisa disamaratakan terhadap semua perusahaan outsourcing atau vendor itu sama, ya Bu ya. Betul. Kompensasi, saya tadi dengar ya Ibu nyampaikan kompensasi terhadap 1 tahun setelah habis 1 tahun bekerja. Ya. Apakah kompensasi itu keluar? Berarti itu sifat dengan kerja kontrak ya Bu ya? Ya. Kontrak 1 tahun. Apakah kompensasi itu keluar diberikan kepada pekerja dengan habis masa kerja 1 tahun bagi yang tidak lanjut dalam 1 tahun berikutnya, atau sama aja dapat? Oke, mau yang bersangkutan lanjut atau tidak lanjut, Ya. uang kompensasi biasanya keluar Oh, kira-kira berapa itu besaran kompensasinya kalau boleh tahu? 1 kali gaji. 1 kali gaji. Jadi ternyata 1 tahun itu setelah menerima 12 kali gaji, ada THR dan ada kompensasi lagi. Jadi kawan laut, saya rasa banyak manfaatnya juga yang diterima melalui outsourcing. Nah, mungkin jadi pertanyaan juga bagi kawan-kawan laut, Bu Putri, apakah ada peningkatan karir bagi pekerja yang melalui outsourcing yang tidak dari perusahaan langsung? Oke, baik. Kalau untuk peningkatan karir di PKSS ya Pak, yang penempatannya di Ya. sini khususnya, kalau untuk peningkatan karir, mungkin pemindahan jobnya aja Pak. Kalau untuk peningkatan karir kan, kalau di sini kan berarti dari outsource menjadi Pegawai tetap. Ya. Nah, kalau di kita itu kan berarti nanti ada, ketika ada job opening di sini ya boleh-boleh saja. Ya, tapi misalnya kalau nih dari security mau dialihjobkan karena dia sudah di 3 atau 1, dialihjobkan menjadi administrasi, otomatis karirnya kan meningkat. Nah, itu boleh. Apakah ada ujian atau khusus lagi untuk ke posisi administrasi? Oke, baik, untuk ujian sendiri itu ada Bapak, kita tetap ada wawancara lagi, wawancara awal lagi di PKSS, kemudian juga akan ada psikotes Bapak. Jadi kita melihat juga mulai dari intelektualnya, kemampuan dia bekerja, mulai dari pribadinya lagi. Nah, cocok nggak nih untuk dia naik level, atau malah nggak cocok? Berarti kalau nggak cocok nggak bisa naik. Seperti itu. Nah, jadi kawan laut, kembali lagi saya ingatkan, jika melamar suatu perusahaan dan memang bekerja sama dengan outsourcing, dicari dulu referensinya. Mungkin banyak media-media yang bisa kita cari informasi. Jangan langsung menyimpulkan bahwasanya melalui outsourcing ini tuh terlalu banyak negatifnya daripada positifnya. Nah, jadi kalau pekerja itu menerima suatu kejadian yang mungkin tidak sesuai dengan perjanjian yang diberikan TKWT ya Bu ya. Apakah pasti ada tanggapan dari pihak PTKSS ini terhadap usul yang diberikan? Ada. Pasti ada. Nah, jadi mungkin Ibu Putri ada yang mau disampaikan terhadap PT PKSS ini. Mungkin tadi secara garis besarnya aja, PT PKSS itu apa, pekerja apa saja itu yang di bawah nama PT PKSS. Oke, baik kawan-kawan laut ya. Jadi kami PT Prima Karya Sarana Sejahtera di sini sudah sangat lama ya untuk job seekers ya. Di Provinsi Riau. Nah, kalau berkantornya di Jalan Arifin Ahmad di Kota Pekanbaru. Nah, kalau untuk outsourcing sendiri ya yang tadi sudah disampaikan bahwasanya biasanya berkonotasi negatif. Jadi di sini saya meluruskan bahwasanya kalau di PT Prima Karya Sarana Sejahtera itu tidak ada potongan gaji sedikit pun. Ya, jadi kami itu berdasarkan nantinya manajemen fee dengan pihak perusahaan tersebut, dan juga hak-haknya yang diterima minimal sekali itu biasanya UMK. Kami tidak mau menerima atau bekerjasama dengan user-user yang berada di bawah UMK gitu. Kami juga bekerja sama sangat baik dengan Disnaker ya, baik itu provinsi dan Kota Pekanbaru. Jadi setiap pekerja kami akan kami laporkan ke Disnaker. Nah, terkait haknya. Kemudian satu lagi Bapak, terkait kecelakaan kerja ya. Biasanya kecelakaan kerja itu mungkin kalau biasanya nih di cover sama koperasi biasanya. Nah, kalau kita itu ada BPJS Ketenagakerjaan itu di cover oleh BPJS gitu. Nah, biasanya nanti di tiap wilayah kita ada RO.
relationship officer yang menaungi teman-teman. Nah, jadi misalnya nih ada kecelakaan kerja di sini. Nah, biasanya RO-nya yang membantu seluruh administrasi dari si pekerja tersebut. Jadi amat sangat terbantu untuk sahabat laut Kawan atau laut. kawan laut. amat sangat terbantu untuk kawan laut terkait pengcoveran dirinya, baik itu dirinya dan juga keluarga serta anak, ya, istri dan anak, 2 anak. Nah, itu Bapak. Jadi jadi saya juga nggak mau mungkin mengganggu waktu aktivitasnya Bu Putri lagi. Saya rasa sudah cukup. Hanya garis besarnya aja yang stigma yang muncul di kawan laut terhadap outsourcing ini. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Putri? Ada mungkin quotes atau kata-kata motivasi? Oke, baik. Motivasinya untuk kawan laut dan job seekers ya, baik itu di Kota Pekanbaru, CPP atau Riau secara umumnya, bahwasanya PT PKSS Pekanbaru sangat amat terbuka, baik itu untuk job seekers ataupun untuk perusahaan-perusahaan yang ingin bekerja sama dengan PKSS. Ingat, PKSS Pekanbaru beralamat di Jalan Arifin Ahmad. Oke, nah itu alamat domisilinya. Kalau secara online nih, gimana kawan laut bisa mengetahui informasi tentang job seekers kepada PKSS ya? Oke, baik. Kita aktifnya di Facebook, ya, di PKSS Pekanbaru dan juga di Instagram. Oh, Instagram. Kira-kira apa itu nama Facebook? Oh iya, di website juga ada. Kalau di Instagram kita pkss.pekanbaru. Oke. Ya. Kalau untuk tadi Instagram. pkss_id. Nah, saya ulangin. Untuk kawan laut yang ingin mencari informasi atau job seekers untuk di wilayah regional Pekanbaru bisa mengakses Instagram PT PKSS Pekanbaru. Saya ulangi, PT PKSS Pekanbaru. Nah, jadi Bu Putri terima kasih atas waktunya yang diberikan. Penjelasannya juga saya merasa sangat jelas. Saya rasa sudah menjawab semua keraguan kawan laut di manapun berada. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga tidak kapok. Kami akan mengundang kembali mungkin kalau jika ada yang ingin kami bahas kembali ya Bu Putri ya. Oke, dengan senang hati Bapak. Baik, terima kasih Bu.